Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTubeku atau channel YouTube saya. Pakai saya aja. Selamat datang. Kali ini saya ingin berbagi sedikit mengenai bagaimana cara membuat sertifikat di CorelDRAW. Pertama, kita klik dulu file CorelDRAW-nya dengan shortcut. Kita tunggu sampai muncul opening. Nah, kalau sudah muncul opening, nanti kita akan bentar, agak lama. Nah, oke. Udah muncul opening seperti ini. Selanjutnya kita bisa pilih new blank document. Tahu ini ada beberapa karya-karya saya ya, pamflet, poster kampus, tugas kampus, ada pembuatan majalah juga ada. Nah, ini pembuatan majalah. Selanjutnya oret-oretan, belajar desain. Oke, kita klik new blank document. Kita klik new blank document untuk memulai lembar atau sheet kerja. Nah, muncul lembar kerja kita. Lembar kerja kita masih ukurannya adalah inci ya, ukuran inci. Kita bisa klik, kita bisa pilih ada milimeter, poin atau picas, poin, pixel, di dots, feet, yard, miles, centimeter, meter, kilometer, dan seterusnya. Oke, saya gunakan milimeter saja. Saya biasa menggunakan milimeter. Kita klik milimeter. Nah, ini udah ukurannya milimeter. Udah ukuran milimeter. Kita bisa atur lagi dengan klik tombol. Kita pilih menggunakan ukuran kertas yang mana. Kalau saya pakainya A4 karena biasanya pakai A4. Kalau bikin poster pakai A4. Kita klik yang A4. Nanti akan muncul A4. Nah, ini ada ukurannya. Bisa kita pilih mode landscape atau mode portrait. Kita sesuaikan. Coba kita klik landscape. Nah, kan lembar kerjanya akan berubah sendiri. Nah, saya gunakan karena saya biasa pakai portrait, saya bisa pakai landscape aja lah ya. Saya pakai landscape. Terus langkah selanjutnya adalah gunakan rectangle tools. Untuk apa? Untuk mengatur ukuran kertas lagi yang akan kita cetak. Kita klik rectangle tools. Kita bisa tarik. Nah, bisa asal nanti kita ukur lagi di lembar sheet. Yaitu biasanya A4 297 kali 210. Kita tulis pakai keyboard 297. Enter. Bawahnya lagi 210 mm. Kita enter. Nah, ini kan masih acak. Kita bisa ketik tombol P pada keyboard untuk meluruskan atau memusatkan gambar atau kertas kita. Nah, ini kan sudah lurus dengan kotak yang awal. Kita bisa pilih warna. Kita bisa warnai.
menggunakan objek properties. Nah, fill, uniform fill, kita bisa pilih warnanya, gunakan warna putih, abu-abu, kuning, merah. Nah, kita sepakati pakai putih. Oke, klik. Kemudian gunakan freehand tools untuk membuat pola. Freehand tools ini bisa untuk menggambar apapun. Kita bisa coret-coret, bisa melukis wajah dengan freehand tools juga bisa, membuat tulisan berbagai reka juga bisa. Kita tinggal sesuaikan aja. Oke, kita buat pola bergelombang aja, karena saya biasa yang bergelombang, seperti kehidupan itu bergelombang-gelombang ya. Nah, kita lanjutkan dengan menggunakan Smart Fill Tool. Smart Fill Tool untuk memblok atau mewarnai satu blok satu bagian, bisa bagian atas atau bisa bagian bawah. Nah, kita bagian bawah coba ya. Nah, kan bisa kita warnai bagian atasnya aja. Bagian atas kita warnai, kita klik. Selanjutnya kita gunakan freehand lagi untuk membuat pola yang ada di bawahnya. Kita buat gelombang karena di atasnya gelombang, kita buat bergelombang lagi. Nah, kita ulangi langkah yang sama, gunakan Smart Fill Tools dan klik di bagian yang akan diwarnai. Oke, selanjutnya yaitu menuliskan teks pada lembar sertifikat yang akan kita buat. Kita bisa gunakan text tool pada menu bar, gunakan text tool, kita klik text tool, klik. Nah, kita klikkan pada lembar kerja, akan muncul. Nah, tinggal kita tulis sertifikat, misalnya sertifikat, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Sertifikat, kita blok, kita bisa atur. Kalau saya pakainya milimeter, kalau punya teman-teman pakai pet juga bisa, PT belakangnya. Kita atur, kita klik, atau kita blok di ukuran fontnya, ukuran font kita gunakan 10, atau kita bisa ganti dengan font lain. Saya gunakan Arial Black supaya tebel. Nah, kalau emang kurang gede, kita bisa gedein di ukuran fontnya lagi, 12 atau 13, kalau di teman-teman 24 pet atau 30, berapa, sesuaikan, serasikan lah. Kita bisa pindah-pindah, ditengahkan atau lainnya. Kita ulangi langkah yang sama, gunakan text tool. Kita tulis, diberikan kepada, kalau nggak ada namanya, kita gunakan titik ya. Nah, gunakan titik. Kita bisa blok, kita bisa pilih pakai yang mana, non, left, center, right, justify. Saya gunakan center aja, center ya. Kita pindahkan ke tengah. Oke, kita pindahkan, anggap aja kita lurus lah. Nah, kita bisa enter sebagai enter lagi peserta misal, atau pemateri, atau apapun sesuai kebutuhan. Kita blok lagi, kita atur font yang akan digunakan. Saya pakai Times New Roman. Kita ukur lagi ukuran fontnya. Saya gunakan 8, tinggal dihapus, 8 mm atau biasanya 12 mm, 12 pet, maaf, 12 pt di laptop standar. Atau kita bisa blok lagi di peserta, kita bikin bold atau tebal supaya membedakan
bisa kita lakukan juga hal yang sama di nama atau titik-titik itu dengan bold atau mengubah font, ukuran font. Nah, ukuran font kita lakukan ulang yang dengan dengan text tool. Kita tulis sesuai kebutuhan kita diberikan dalam rangka acara apa segala macam bla bla bla. Kita tulis, kita sesuaikan terus seperti itu sampai tertanda atau pemateri dan segala macam kita tulis bisa. Nah, bagaimana cara untuk memasukkan logo? Kita bisa klik open atau Ctrl O atau di file atau file open CTRL-O, nanti akan muncul menunya. Nah, kita cari logo di folder atau di seluk-beluk manapun. Saya coba cari logo dulu, pakai logo kampus ya. Saya gunakan logo kampus. Sekalian lah promosi dikit. Kita bisa, oh maaf, error. Kita bisa drag. Kalau di teman-teman langsung open bisa mungkin. Kalau di saya lagi error kebetulan, kita bisa ulangi hal yang sama. Tunggu. Kita klik, terus kita drag ke sheet kerja kita. Nah, ini kita bisa sesuaikan nih, sesuai keinginan. Jangan lupa ditekan juga tombol save agar ukurannya tetap sama, nggak berubah. Diklik, di drag sambil di save. Kita sesuaikan ukurannya. Bisa juga gunakan ukuran yang ada di sini. Atau kita ulangi, save, drag, sesuaikan. Nah, bila memang warnanya bentrok, ini bisa kita ganti warnanya. Kita klik, terus ganti warna sesuai keinginan atau keserasian agar nggak bentrok. Misal nih, ini masih bentrok. Nah, ini agak kelihatan logonya. Ini juga sama, klik, ulangi. Nah, kalau memang masih kurang serasi, kita bisa klik di lembar kerja utama, kita ganti warna. Misal dengan coklat, dengan apapun. Sesuaikan dengan imajinasi teman-teman dan keserasian antara warna satu dengan warna yang lainnya. Kita cari, coba kita pakai abu-abu. Kayak kita pakai abu-abu aja. Nah, kalau sudah, kita bisa hilangkan garis tepinya dengan Ctrl A. Kita klik di objek properties, outline, kita non white-nya. Nah, ini nanti hilang garis tepinya. Oke, langkah selanjutnya yaitu menyimpan. Kita bisa gunakan CTRL-S. Kita pilih formatnya, menggunakan format apa, Corel Draw. Kita save ya. Kita bisa juga ubah namanya sesuai keinginan. Tinggal klik save. Kita sudah menyimpan. Selanjutnya adalah mencetak gambar menjadi JPEG atau menjadi PNG. Bisa gunakan export atau export for office. Kita gunakan export for office. Saya gunakan export for office karena
Export for Office ini sudah otomatis PNG formatnya. Jadi format PNG ini lumayan resolusinya. Kita akan masuk, kita klik OK. Klik OK. Nah, ini kan sudah portable network graphic. Tinggal kita kasih nama, misal apa ini? Contoh, kita save. Nah, oke. Kita cek di Explore, tadi di dokumen, kita cari mana contoh mana contoh. Oh, ini contoh. Nah, kita klik, double klik, tunggu. Nah, jadi seperti inilah kurang lebihnya membuat sertifikat. Oke, segitu aja dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Bila ada kekurangan atau kesederhanaan atau apapun bagi kalian yang merasa, oh ini bukan materi untuk saya, terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like atau di subscribe. Boleh subscribe, boleh enggak. Tolong dibantu aja agar karya saya ini atau ilmu saya ini tetap berjalan. Saya punya semangat untuk terus berkarya. Dibantu subscribe lah. Tolong. Oke. Segitu kiranya. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan, baik salah ucap, salah penggunaan aplikasi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.